Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kemarin saya sudah tampilkan informasi dari TLKJ, dari kontraktor pelaksana, LMA, PPRE, KSO untuk mengenai target dari konstruksi dan juga target fungsional ataupun operasional dari Tol Cijago 3. Dan kali ini kembali kita akan video eksklusif untuk mencari tahu informasi lebih dalam. Selengkapnya, mari saksikan video hari ini. Oke, assalamualaikum Pak Dodit. Waalaikumsalam Mas Fajar. Aduh, alhamdulillah. Ini kita kenalan dulu ya. Jadi hari ini saya kedatangan narasumber yang baik sekali untuk terkait dengan Tol Cijago, yaitu adalah Pak Dodit ya, sebagai PPK ya Pak ya? Ya, PPK pengadaan tanah Jalan Tol Cinere Jagorawi. Cijago dengan Cimanggis Cibitung kalau nggak salah. Betul, Cimanggis Cibitung dan Cinere Jagorawi. Ya. Baik Pak Dodit, ini kalau boleh untuk awalan ini saya mengutip dari beberapa dari Kementerian PUPR ya, seperti misalkan dari Sekjen PUPR Pak Zainal Fatah, lalu ada Ibu Siti dari Kepala BPSDM kalau tidak salah. Ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa PPK adalah sebagai ujung tombak dari penyelesaian target-target infrastruktur yang diamanahkan kepada PUPR. Dan kebetulan hari ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan kepada Pak Dodit. Dan kalau kita melihat informasi di awal, ini kan ada masuk penlock yang lama, kita sebut begitu Pak Dodit ya, boleh ya? Bisa. Penlock yang lama dengan penlock tambahan. Nah, mungkin agar tidak terjadi bias informasi begitu Pak Dodit, kita coba bahas dulu dari penlock yang lama nih Pak Dodit. Mohon izin. Jadi setelah beberapa kali saya mengambil video drone, kalau dari penlock lama itu ada beberapa titik yang menurut saya menjadi mungkin pertanyaan, kira-kira seperti apa strategi dari PPK untuk percepatan. Yang pertama adalah mungkin di gerbang tol Limo 1 Pak. Itu kalau tidak salah ada satu bidang, lalu di gerbang tol Limo 2 itu juga ada satu rumah yang terlihat. Lalu untuk di wilayah lain yang menjadi akses dari gerbang tol itu ada dua bidang juga setahu saya. Yang pertama persis di jalur overpass Limo, akses dengan gerbang tol Limo 1, dan juga yang satu lagi berada di ujung yang juga meskipun tidak berdekatan dengan akses, tapi dia merupakan juga akses untuk pelebaran jalan, di Limo Raya, ya. Betul Pak. Nah mungkin itu dulu yang kita bahas Pak, sebelum nanti kita ke penlock tambahan begitu Pak ya. Boleh, ya, boleh. Ya, makasih Mas Fajar. Siap. Intinya saya coba memperkenalkan diri dulu ya Mas. Boleh Pak, boleh Pak. Saya Dodit selaku PPK pengadaan tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung dan Cinere Jagorawi. Mungkin yang sebelumnya kenal dengan PPK Pak Eko, mungkin saya meneruskan pekerjaannya beliau. Siap. Nah, pertama yang perlu saya jelaskan adalah PPK pengadaan tanah Jalan Tol itu di bawah instansi Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu adalah instansi yang memerlukan tanah untuk jalan tol ini. Baik. Kita berkolaborasi lah dengan P2T, pelaksana pengadaan tanah yaitu BPN. Baik. Memang di dalam proses pengadaan tanah ini terkaitan dengan pihak lain cukup banyak. Entah itu PUPR, entah itu BPN, Pemda setempat, KJPP, dan mungkin warganya, lurah, desa, dan lain-lain. Nah, oke. Sekarang saya akan menjawab terkait dengan sisa bidang di dalam penlock luasan awal. Mungkin kita nyebutnya gitu ya. Jadi penlocknya Cijago ini hanya satu. Siap. Ada di luasan yang awal, ada di penambahan, lalu ada keluar lagi revisi luasan. Oke, yang di penambahan, yang di lokasi awal ini, luasan awal ini memang tersisa tadi yang Mas Fajar sampaikan, kurang lebih 4 atau 5 bidang secara detail ya. Nah, yang kami lakukan adalah dari PPK adalah melakukan percepatan dengan berkoordinasi dengan BPN untuk penyelesaiannya. Antara lain ada 2 bidang yang sedang kita percepat untuk revisi luasan, nilai, dan nanti kita lanjutkan dengan pembayaran. Itu saya sudah berkoordinasi juga dengan Pak Kepala Kantor BPN. Mudah-mudahan dalam 2 minggu, 3 minggu ini itu bisa diselesaikan. Oke Pak. Gitu. Itu untuk bidang mana Pak kalau boleh disampaikan? Itu untuk bidang yang tadi disampaikan di Limo 2 Limo 2 dan Limo 1. Oh, dengan Limo 1. Gitu. Baik. Dan ada juga beberapa bidang yang memang kita lakukan konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan. Oke. Ini biasanya kami lakukan ketika pemiliknya
terdapat sengketa. Nah, itu yang tadi di depan sama di satu lagi yang di sebelah sana. Oh, yang di jalur pelebaran itu ya. Betul. Nah, Baik, ini mudah-mudahan semua berjalan lancar. Itu yang tadi saya sampaikan. Keterkaitan kita dengan pihak lain cukup besar, yaitu dengan PN, dengan BPN. Nah, mohon dukungannya aja, Mas. Baik, Pak. Berarti untuk 2-3 minggu ini penyelesaian di gerbang tol 51, gerbang tol 52, Ya. termasuk yang di depan sana, Pak. Iya, Betul ya? gitu. 2-3 Tapi ini by proses ya, Mas. Iya, Mungkin dalam 2 minggu 3 minggu itu tuh bukan berarti rata dengan tanah, Iya, belum tentu, tapi dalam prosesnya sudah menuju di akhir-akhir itu. Oke. Gitu. Jadi penyelesaian percepatan yang dilakukan oleh PPK lahan. Betul. Dari ada yang tadi saya sampaikan ada perbaikan, ada juga yang dikonsinyasi. Ya, karena kan sebenarnya permasalahannya juga di sini berbeda-beda ya, Pak ya. Betul. Beda-beda. Kayak ini kemarin juga saya tidak berani untuk bertanya jauh lebih dalam karena di gate 51 ini sudah masuk ke kepolisian gitu kan. Kalau yang di gate 52 setahu saya emang itu pernah saya juga liput dari awal Januari itu ada beberapa hal ya. Apakah kedua ini juga sama akan dikonsinyasikan, Pak? Kalau memang terdapat masalah di internalnya mereka, mau tidak mau kita konsinyasi. Walaupun Baik. di awal saya yakin tim kita termasuk dari ada TLKJ dan lain-lain sudah melakukan persuasif. Siap. Gitu. Kita sebetulnya di kami sendiri konsinyasi adalah langkah akhir lah, Mas. Siap. Kan gitu. Mohon izin Pak Dodit, karena ini kan kemarin kita sudah dengarkan akhir Juli itu target konstruksi ya. Betul. Untuk penyelesaian, dan 17 Agustus itu adalah direncanakan dibuka full termasuk gerbang tol. Kalau tadi Bapak bilang 2-3 minggu ini, sedangkan sekarang sudah memasuki ke akhir Juni, kurang lebih sekitar tanggal 26 kalau tidak salah ya, 26 Juni. Nah, 2-3 minggu ini kan berarti kan Pak masuki bulan Juli pertengahan lah ya. Pertengahan lah gitu ya. Nah, apakah kira-kira kemungkinan cukup Pak untuk target yang tadi 17 Agustus gitu Pak? Jadi gini, saya berbicara terkait dengan job desk PPK P2T. Jadi sesuai aturan. Baik. Tapi memang di lapangan kami berkoordinasi dengan pihak kontraktor, pihak UJT, lakukan persuasif di lapangan, mungkin by proses paralel, seperti apa. Paling itu aja sih yang kita harapkan. Iya, maksud saya, apakah misalkan dari pihak kontraktor ada yang sudah minta bahwa dipercepat karena mungkin memang target yang sudah dibuatkan khawatir tidak tercapai misalkan begitu Pak? Apakah sudah ada yang disampaikan dari kontraktor? Sudah Pak. Apakah itu memang kita rapat bareng-bareng terkait dengan target masing-masing. Yang bisa kami lakukan adalah seperti ini, sesuai aturan. Ayo kita bareng-bareng persuasif di lapangan, seperti itu sih. Tapi apakah 2-3 minggu ini bisa dipercepat kembali mungkin kemungkinan Pak? Kita semua lagi ngusahain itu. Kita semua lagi ngusahain itu. Apakah proses itu berarti prosesnya itu apakah di BPN atau misalkan memang nanti dari Bapak? Nanti ada perannya masing-masing. Saat ini memang lagi proses revisi, nanti menuju PPK kepada appraisal, itu kita percepat semua tanpa. Nah, kalau dari PPK sendiri apa Pak yang menjadi titik poin agar bisa mempercepat terutama di bagian gerbang tol Limo ini, kira-kira seperti apa Pak? Paling kita berkoordinasi sih Mas. Intinya kalau di PPK itu intinya koordinasi. Kami nanti koordinasi juga dengan BPN, koordinasi dengan Rumkin. Jadi kalau misalnya memang itu bukan di bagian PPK, kita akan melakukan percepatan atau koordinasi dengan pihak itu. Artinya agar pihak tersebut mengetahui bahwa saat ini sudah ada percepatan begitu ya. Betul. Oke. Dan kalau berarti dua ini tadi Bapak sudah sampaikan kemungkinan ada 2-3 minggu ini karena Bapak sedang melakukan koordinasi. Iya, betul. Apa sih Pak yang kira-kira membuat jadi lama? Maksudnya di bidang atau di bagian mana yang mungkin untuk saya mungkin juga bisa tanya lebih jauh ya Pak. Artinya gini, mungkin kan Bapak nggak bisa jawab lebih rinci karena mungkin prosesnya ada di BPN. Apakah di mana? Kalau memang misalkan ada di BPN kan mungkin saya juga bisa tanyakan langsung dengan BPN gitu kan Pak. Atau gimana sebenarnya? Boleh nanti ditanya ke BPN, tapi gini, di dalam proses pengadaan tanah memang biasanya nggak semuanya berjalan lancar. Biasanya di ujung-ujung baru kita tahu ada
data yang harus diperbaiki. Nah, Baik. biasanya seperti itu. Kalau data kan biasanya kan lebih ke penlock yang tambahan gitu Pak ya, kalau luasan tambahan. Enggak, kalau ini penlock lama ini masih ada perlu data-data lagi Pak? enggak, maksudnya misalnya kan kita biasanya butuh surat nih, Mas. Betul. Butuh surat dari mereka. Oke. Ketika mereka mengirimkan, ini ternyata harus ada perbaikan, namanya bukan sih. Ini contoh ya, contoh. Iya, baik. Antara lain seperti itu. Oke. Iya Pak. Jadi kenapa yang utama sih sebenarnya kalau kita lihat kan memang dua bidang ini Pak ya, bener-bener dikonstruksi tadi Pak ya. Nah kalau kita boleh anggaplah, mohon maaf Pak nih, kalau yang banyak ini kan mungkin kita nggak bisa bicara satu persatu. Tapi kalau yang penlock lama ini kan mungkin boleh nggak sih Pak? Kira-kira gambaran yang sulitnya ini ke depan untuk dua bidang ini tuh di mananya gitu Pak? Gambaran yang sulit itu Untuk di Gate 51 dan juga Gate 52 untuk proses percepatan ini kira-kira seperti apa? kalau sekarang sih saya masih bicara normatif, Mas. Baik Pak. Masih by on process, Baik. on progress gitu. Cuman saya nggak tahu, itu yang tadi saya bilang, keterkaitan kita dengan pihak lain cukup besar. Oke. Gitu. Mudah-mudahan nanti di dalam proses konsinyasi itu bisa segera sehingga kita bisa mendapatkan penetapan dan nanti ada pemutusan hubungan hukum. Baik. Nah, Kalau gitu. konsinyasi itu yang mengajukan PPK atau BPN? PPK. PPK. Oh, apakah PPK udah mengajukan konsinyasi untuk ke masalah dua bidang ini, Pak? Yang hari ini akan kita ajukan karena itu harus ada berita acara dulu dari BPN. Oh, ada sudah berita acara dari Betul, BPN. berita acara dari BPN bahwa bidang itu dikonsinyasi. Oh, oke. Gitu. Alhamdulillah itu sudah kemarin BPN. Untuk yang mana, Pak? Yang Seto apa yang dua? Yang dua bidang yang di sini sama yang di depan. Gitu. Oh, gerbang tol Limo 1 ini dengan yang overpass Limo itu? Ya, nanti coba detailnya kita nanti. bicarakan Siap. lagi. Nah, gitu. Kalau yang Gate 52, Pak? Kira-kira apakah... Gate 52 itu perbaikan terkait data. Oh, data. Termasuk kemarin sudah kita musyawarahkan. Beliau sudah menerima sudah mendapatkan nilainya ya. Baik. Oh, itu udah musyawarah berarti? Sudah musyawarah. Oke. Musyawarah. Berarti beda penyelesaian? Beda penyelesaian. Oke, Pak. Baik. Mudah-mudahan nanti validasinya mereka segera bisa kita bayar. Oke, baik. Berarti penyelesaian di sini kemungkinan sudah didaftarkan konsinyasi hari ini ya, Pak ya. Kalau yang di sana itu dalam proses musyawarah. Mudah-mudahan yang musyawarah ini juga bisa cepat selesai. Mudah-mudahan. Amin. Ini pemirsa juga biar tahu ya. Nah, satu lagi Pak berarti Pak yang belum. Yang ujung. Kan infonya juga sudah dikonsinyasikan. Tapi nggak tahu apakah emang itu benar atau belum. Apa gimana Pak Dodit? Yang tadi kan Bapak bicara yang di jalur overpass Limo 1 ini ya. Nah, kalau yang ujung sana Pak? Yang ujung itu coba nanti saya cek detailnya karena memang itu menjadi satu kesatuan beberapa bidang yang kita konsinyasikan. Oke, berarti emang sudah ada yang didaftarkan. Sudah ada yang didaftarkan. Baik, itu saya kayaknya sih beberapa sudah cukup jelas menurut saya. Karena emang penlock yang lama itu sudah tidak banyak lagi, Pak ya. Iya, betul. Dan sekarang kita masuk mungkin sedikit ke penlock tambahan. Oke. Nah, yang paling urgent Pak itu adalah di bagian sloop. Nah, ada dua sih sebenarnya Pak. Yang pertama itu sloop yang masih berbatasan banget dengan rumah warga. Satu lagi adalah yang berbatasan dengan jalur warga, Pak. Nah, itu gimana tuh Pak kira-kira? Oke, saya bicara dulu terkait penlocknya ya. Baik Pak. Penlock revisi penambahan lahannya. Itu kalau bisa saya sampaikan semua on the track. Dari mulai tahapan persiapan, mungkin warga sekini juga udah tahu ada tim dari Pemprov turun. Baik. Pemprov memverifikasi lah di internal mereka, akhirnya muncul penlock. Siap. Revisi penlock dengan luasan yang ada di dalam loop ini ya. Baik. Nah, selanjutnya luar biasa BPN pun atau P2T langsung melakukan sosialisasi. Mungkin yang kemarin kita lakukan sosialisasi sudah berjalan. 2 hari kemudian dilakukan inventarisasi dan identifikasi. Nah, gunanya invent dan inden itu untuk mendetailkan bidang per bidang, gitu. Luasan, ada apa di atasnya dan pemiliknya. Itu ada Satgas A dan Satgas B turun. Nah, ini masih berlangsung Mas, karena memang kita butuh ketelitian lah, gitu. Itu nanti, setelah ini baru akan dilakukan muncullah berita acara daftar nominatif. Gitu. Nanom dengan isiannya atas nama siapa, luasannya. Terus atasnya ada apa aja, gitu. Nah, nanti baru saya proses kontrak appraisal. Semuanya itu di dalam penlock revisi luasan itu on the track Mas. Tapi memang
kondisi di lapangan yang kita lihat sendiri, ya Mas Fajar juga lihat, memang ada beberapa yang urgent karena ya bisa dibilang dia udah di dalam lingkungan tol sekali. Betul. Nah, kalau dari kami, dari PPK dan juga dari P2T, bisanya adalah mempercepat dalam rangka administrasi. Itu yang tadi saya sampaikan, sosialisasi, langsung event, dan lain-lain. Mudah-mudahan itu kita percepat, tapi tetap pegangannya aturan. Gitu. Nah, terkait di lapangannya itu saya juga koordinasi sama BUJT, sama kontraktor, tolong dilakukan pengamanan semaksimal mungkin agar tidak terganggu dengan lokasi yang akan kita bebaskan nanti. Gitu. Hanya itu sih yang bisa kita lakukan. Nah, makanya nanti mungkin lebih detailnya mungkin adalah BUJT dan kontraktor, gimana sistem mereka mengamankan tebing untuk beberapa titik tersebut, Pak. Betul. Tapi sebagai gambaran mungkin Pak untuk pemirsa dalam proses penlock yang tambahan ini, kira-kira butuh kan gini Pak, ada penlock yang sebelum dulu kan tidak ada kata-kata percepatan Pak, cuma ada pembebasan lahan. Nah, kalau sekarang kan ada tambahan percepatan pembebasan lahan. Nah, kira-kira dari segi mananya Pak untuk bagian penlock tambahan ini yang kira-kira bakal dipercepat dan diharapkan juga bisa selesai kira-kira kapan begitu dari Pak Dodit? Oke, jadi kalau misalnya secara target atau secara proses dulu lah. Baik. Apa yang sudah kami lakukan ketika penlock keluar ya. Kita bicara ketika penlock keluar adalah itu yang tadi saya sampaikan, BPN sudah luar biasa, langsung melakukan sosialisasi, langsung melakukan inden. Nah, ini secara aturan pun itu sudah dilakukan percepatan terkait itu. Mungkin nantinya ke depannya pun akan kita lakukan terus percepatan itu, Pak. Mas, terkait nanti appraisalnya, terkait nanti musyawarah, terkait nanti validasi. Nah, itu yang akan kita ke depannya. Secara yang target, yang sekarang udah dilakukan percepatannya apa yang udah mulai dipercepat dibanding dengan pembebasan lahan yang sebelum ada kata-kata percepatan? Nah, kalau yang sebelumnya mungkin masih normatif. Ketika penlock keluar kita persiapan untuk sosialisasi seminggu, 2 minggu kan gitu. Nah, ini memang langsung segera kita dapat penlock 3 hari kemudian kita langsung sosialisasi. Gitu. Itu bisa dikatakan juga ada percepatan Pak ya. Betul. Terus nanti inden. Nah, memang saya yakin, saya juga minta maaf kepada warga yang memang sudah terganggu dengan aktivitas kami. Saya mengerti sudah sangat sabar menunggu proses ini gitu ya. Tapi memang itu yang sedang kita lakukan sesuai aturan. Baik. Nah, ini kalau sudah sekarang kan tahapannya setahu saya sudah selesai semua Pak ya. Proses pengukuran, inventarisasi dan identifikasi. Gitu. Berarti selanjutnya ini kita masuk di tahapan daftar nominatif. Sekarang lagi ibaratnya lagi direkap lah. Lagi direkapitulasi. Di dalam berita acara. Dalam berita acara. Gitu. Setelah itu Pak? Setelah itu mungkin prosesnya? Ada pengumuman dulu Mas. Pengumuman dulu di desa. Ada yang protes nggak? Maksudnya atau ada yang klaim, bukan protes, ada yang klaim, ini bukan luasan saya nggak segini nih, mungkin bisa aja. Nah, itu. Misalkan itu kalau tidak saya salah ya, 14 hari Pak ya kalau nggak salah. Iya, betul. Masa tunggu ya. Betul. Dan itu misalkan anggaplah Pak, misalkan wilayah semua penlock tambahan belum 14 hari, misalkan mereka sudah bilang bahwa tidak ada yang menyangga gitu. Bisa. Apakah itu bisa dilakukan percepatan juga Pak? Bisa. Itu yang mungkin akan kita lakukan juga Mas. Kalau kita hanya pajang di kelurahan atau desa, mungkin makanya nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ada kita jemput bola lah. Kalian masih warga masih ada yang mau protes atau enggak? Jadi memberikan informasi langsung. Karena ini tinggal sedikit banget kan Pak ya. Betul. Nggak susah lah maksud saya. Betul, harusnya gitu. untuk memberikan informasi langsung begitu kan Pak ya. Baik. Nah, setelah misalkan nanti udah tidak masalah 14 hari itu udah oke, bisa dipercepat. Bagian mana lagi Pak untuk sampai berikutnya mungkin yang masih dalam tanggung jawab PPK misalkan? Ketika nanti daftar nominatif sudah clear, tidak ada klaim lagi, itu nanti dari BPN dan PPK akan meminta appraisal untuk turun. Nah, itu mungkin nanti dari kontraknya appraisal mungkin kita bisa kita percepat lah. Gitu. Tanpa ini ya, tapi semua dalam konteks yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Yang masuk akal. Takutnya kan percepatan 45 bidang appraisal cuma dikasih waktu 2 hari ya, itu kan kayaknya nggak mungkin. Akhirnya malah nggak teliti. Ini masih dalam konteks yang masih bisa ini KJPP berarti Pak ya? KJPP. KJPP itu berarti nanti ikut serta dalam percepatan ini begitu. Betul. Pak? Memang kalau normalnya Pak, kalau tidak percepatan waktunya berapa lama untuk mereka dalam melakukan proses
penilaian? Saya nggak tahu detail dari Oke. KJPP nanti, Pak. Cuman biasanya Mungkin pihak KJPP nanti pihak bisa KJPP. menyampaikan. Oke, baik. Cuman apa namanya ya bisa kalau 40-an itu bisa 14 hari, tapi nanti detailnya nanti KJPP. KJPP ya mungkin nanti bisa kita tanyakan berikutnya ya kalau memang sudah. Rencananya kapan Pak? Kalau dari yang Bapak ketahui KJPP bakal turun ke lapangan? Nah ini dulu, ini kita selesaikan dulu yang inventarisasi. Oh iya, baik. Sorry, Terus enggak, maksudnya waktunya. Oke, Kita selesaikan dulu yang inventarisasi dan daftar nominatif, baru kita bisa bicara. Saya takutnya karena ini belum selesai semua ya? Betul, takutnya meleset. Oke. Jadi ini event ini ditargetkan selesai kapan Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Kemarin sudah dengan Pak Kakan itu di dalam 2 minggu ini. Dari kapan Pak? 2 minggu itu? 2 minggu ini. Jadi sebetulnya ke lapangan mereka dari sudah sekitar 2 minggu yang ya, lalu. Betul. Nah ini mengolah datanya itu mungkin kita butuh. Saya nggak tahu ya di BPN ya, karena yang nanti akan mempres BPN. Oke, nanti coba. Mungkin sekitar ya mudah-mudahan seminggu 2 minggu lah Mas. Oke, baik. Tapi saya nggak berani ngomong di. Iya. Oke. Berarti targetnya ya mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu cepat, baru lo bisa keluar. Betul. Target kami nanti di Juli itu sudah ada tim appraisal turun. Targetnya ya Pak, siap. Juli gitu ya. Nah ini ada yang menarik lagi Pak, mohon maaf izin saya potong Pak Dodit ya. Pengalaman yang lalu saya ikut serta mengikuti prosesnya, itu kan juga ada waktu tunggu di Elman. Ya. Nah itu juga kan kalau nggak salah surat menyurat juga dari PPK kan untuk ke Elman, betul ya Pak ya? Elman, ya. Nah kira-kira apakah juga ada percepatan di situ Pak, yang mungkin bisa dilakukan dari PPK? Nah, kalau saya bicara saat ini, ya pada saat nanti pengiriman SPP saya kepada direktur dan Elman itu bisa kami lakukan ke PIC. Jadi Elman itu kan masing-masing punya PIC. Baik. Untuk tiap ruas. Nah, mungkin nanti kita sampaikan terkait bahwa ini ada percepatan gitu. Betul. Ya. Tapi kita kembalikan lagi ke Elman sebagai segimananya mereka bisa melakukan percepatan tanpa itu tadi melanggar aturan lah segala macam. Karena semuanya ada undang-undangnya, bagaimana mengatur pelaksanaan ABCD-nya begitu Pak Dodit ya. Dan dia kan kita memakai uang negara, jadi Elman itu kan hati-hati. Baik, berarti memang tidak semuanya bisa saya konfirmasi langsung ke Pak Dodit, karena memang ada beberapa pihak lain yang harus saya tanyakan detail by detailnya ya. Kayak dengan BPN tadi, dengan KJPP, dengan Elman, karena itu di 3 ini juga termasuk yang bisa dibilang prosesnya yang kita belum tahu percepatannya seperti apa. Betul, yang tadi saya sampaikan di pengadaan tanah ini kaitan dengan pihak lain cukup besar. Baik. Tapi kalau mungkin dari PPK sendiri yang paling untuk disampaikan ke pemirsa maksud saya, karena tadi ujung tombaknya itu sebenarnya ujung tombak yang di mana sebenarnya Pak? Yang disampaikan tadi kan bahwa kalau dari PUPR kan menyampaikan bahwa PPK ini kan sebagai ujung tombak dari penyelesaian target nih. Nah, target itu disampaikan gitu kan. Nah, ini gimana nih? Posisi penting PPK-nya kira-kira seperti apa Pak? Mungkin Sebetulnya sih sama. Ya. Peran dari masing-masing ini sama. Hanya di PPK pengadaan tanah itu adalah instansi yang memerlukan tanah. Betul. Untuk proyek ini. Betul. Proyek ini akhirnya memang kita seperti kita tahu lah dalam pembangunan yang paling penting adalah lahan. Betul. Nah gitu. Jadi memang yang diharapkan oleh dari kementerian, dari Pak Menteri saya dan Pak Sekjen dan lain-lain itu adalah koordinasi si PPK itu kepada pihak-pihak yang terkait. Baik. Tapi maksud saya gini, artinya PPK berarti dengan ujung tombak itu berarti kan berhak untuk meminta percepatan kepada pihak-pihak tadi yang mungkin tadi Bapak bilang ada pihak BPN, ada KJPP, ada Elman, itu bisa kan? Dan itu memang meminta mereka untuk bisa mempercepat proses ini kan? Bisa. Jadi kita bisa minta percepatan dalam konteks yang masih wajar dan masuk akal gitu kan. Kita kan nanti ini kan semua sekarang udah sistemnya terbuka. Jadi mungkin warga atau yang lain juga bisa lihat nih yang kok nggak selesai ya kan gitu. Misalkan gitu ya. Itu kita menghindari itu. Makanya mungkin kita saling mengingatkan lah. Baik. Berarti untuk beberapa detail-detail lainnya ada di BPN ya Pak, terkait dengan misalkan proses ini berapa lama. Terus juga di Elman juga mungkin nanti berapa lama bisa percepatan. KJPP juga berapa lama untuk proses penilaian begitu Pak ya. Oke, berarti kan kalau nggak salah berarti yang lamanya itu di situ kalau tidak salah Pak ya. Maksudnya ada waktu yang nunggu. Waktu tunggunya mereka masing-masing punya waktu untuk memproses itu. Ya, itu yang kita coba persingkat. Betul. Mudah-mudahan lah. Baik, berarti itu yang bisa saya coba konfirmasikan ke Pak Dodit. Pak Dodit, ada yang mau disampaikan mungkin dari kaitannya dengan PPK dengan
percepatan ini Pak, karena kan kita temanya percepatan nih Pak. Iya. Kemarin saya sudah tanyakan ke kontraktor pelaksana kira-kira seperti apa target dari percepatan ini, dan sudah dijawab dan sudah bisa saya tampilkan. Nah sekarang mungkin dari Pak Dodit ada yang mau disampaikan terkait percepatan ini seperti apa mungkin Pak? Ya mungkin pertama-tama untuk masyarakat ya mohon dukungannya agar ini segera selesai. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada warga sekitar yang sudah mendukung dan juga bersabar, dan mohon maaf ini agak terganggu. Kita lagi bareng-bareng untuk segera menyelesaikan lahan ini biar konstruksinya juga bisa berjalan lancar. Baik. Terima kasih banyak Pak Dodit atas Sama-sama. waktunya. Siap. Mohon maaf sekali lagi mengganggu karena Pak Dodit ini kan jadinya 2 PPK ya. PPK ruas. Cimanggis Cibitung, iya 2 ruas maksud saya. Betul. Cimanggis Cibitung dan Cinere Jagorawi. Cijago ini walaupun memang sedikit tapi tetap aja harus diselesaikan begitu Betul. Pak Dodit ya. Betul. Mudah-mudahan kita doakan timnya Pak Dodit semua bekerja lancar ya Pak. Amin, Dari amin. saya dan juga para pemirsa, saya mengajak semua untuk mendoakan seperti yang saya juga sampaikan dalam video Pak Dodit, bahwa percepatan ini saya rasa harus ada sinergi semua pihak. Betul. Baik dari warganya juga saat diminta data semua aktif, kooperatif segala Betul. macamnya, dan juga dari PPK, dari P2T atau Panitia Pembebasan Pengadaan Tanah, BPN dan lain sebagainya, termasuk di sana ada KJPP dan juga ada Elman. Kalau untuk di konstruksinya di sini ada BUJT dan juga ada kontraktor pelaksana. Mudah-mudahan ketika semuanya bersinergi, harapan kita percepatan tadi target yang disampaikan akhir Juli, main road selesai, dan 17 Agustus sudah pakai. Saya juga udah nggak sabar Pak. Siap. Udah nggak sabar banget nih karena Jor 1 itu benar-benar crowdednya minta ampun Pak. Betul. Pak. Mungkin itu aja, demikian informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika masih ada pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin juga selanjutnya saya akan coba japri Pak Dodit untuk menanyakan pertanyaan dari para pemirsa semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dodit, makasih banyak. Sama-sama.